Yes people, what's going on? Balik lagi dengan gue Widi Sasongko di fans channel Manchester United. Erik ten Hag kalah lagi di kandang Old Trafford melawan Liverpool, skor 0-3. Memalukan memang, tapi coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Oke teman-teman, pertandingan di Old Trafford telah berakhir. Pekan ketiga, dari 3 pertandingan kita cuma petik 3 poin. Itu pun melawan Fulham. Kita dihajar oleh Brighton dan babak belur lawan Liverpool. Kembali formasi yang aneh ini tetap dipakai dengan alasan kita melawan tim dengan possession based. Ya, Brighton jelas, Fulham, Liverpool apalagi, di mana mereka lebih memiliki striker-striker, sayap-sayap, finisher-finisher yang bagus, kecuali Darwin Núñez ya. Skor memang 0-3 bagi kemenangan Liverpool. Gua nggak bisa berkata-kata lebih banyak lagi dan menyalahkan wasit. Walaupun ada di antara pelanggaran itu harusnya diberikan oleh Anthony Taylor ketika mungkin Kobbie Mainoo atau Casemiro, ya, gol kedua ketiga itu debatable karena jelas ada sentuhan, jelas ada pelanggaran, tetapi ya wasit botak ini memang kurang ajar ya. Tetapi ini cerita yang sama di tahun-tahun sebelumnya, di mana Erik ten Hag membuat kesalahan-kesalahan yang mendasar. Oke. Yang pertama, kita sudah bermain dengan pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag, kecuali di posisi fullback kiri yaitu Diogo Dalot, karena posisi natural dia ada di kanan. Tapi kenapa jarak antara back dengan pemain tengah dan juga dua false nine itu sangat jauh? Oke, jadi kita otomatis bermain dengan 4-2-2-2. Dua di depan itu melebar. Ada Garnacho dan ya anak emas, anak favorit, anak baptis, terserah lu bilang apa, Marcus Rashford tetap dimainkan. Dan ini benar-benar kesalahan-kesalahan yang menurut gua gak perlu diulang-ulang oleh ten Hag ya. 2 false nine itu berlebihan, 1 false nine itu bagus, tetapi 2 false nine itu sangat berlebihan, di mana posisinya Bruno dan juga Joshua Zirkzee tidak ada yang bisa membantu ketika bertahan, terutama ketika Kobbie Mainoo maupun Casemiro terekspos ya, di mana 2 fullback sudah naik, tetapi ya formasi yang terlalu lurus ini memaksakan bermain di tengah yang bukan spesialisasi dari Manchester United, ini tetap dilakukan. Kesalahan yang kedua, kenapa dia tidak memasang Amad Diallo dari awal? Harusnya yang wajib starter itu Garnacho di kiri, ya, Amad Diallo di kanan. Ini lebih memiliki speed dan juga keberanian untuk membawa bola. Gue kasihan men sama Garnacho. Garnacho ini posisi terkuatnya memang ada di sebelah kiri, di mana dia bisa track back, dia juga bisa dribbling dengan nyaman. Ya, polanya hampir mirip dengan yang terjadi dengan Jeremy Doku ketika ditaruh di kanan, dia ampas. Ya, tetapi kita harusnya tidak ada anak emas apa nggak ada lah harusnya di tim selevel Manchester United. Lu lihat permainnya Marcus Rashford, dia nggak berani melewatin orang, dia lebih memilih passing entah ke belakang atau crossing. Ya, 90 menit Marcus Rashford hanya crossing 2 kali. Ya, dan kalau itu dilakukan selama pertandingan IPL itu berakhir, 38 pertandingan ya, dia nggak akan nyampe angka 100 crossing ya. Dan ini menyedihkan men. Dan ini harus di call out oleh fans, diingatkan kepada Erik ten Hag, jangan pasang Rashford. Oke, boleh pasang dia, tapi nanti babak kedua dia harus menyadari pelatih memilih pemain itu bukan dari segi gaji,
Ya, kita lihat gaji yang paling gede jelas Casemiro dan juga Marcus Rashford, mereka bermain. Dan seperti yang gue bilang, Casemiro ini udah gak bagus 3 bulan terakhir di musim lalu. Bahkan di final Piala FA Cup dia di drop, digantikan oleh pemain yang lebih cocok, yaitu Sofyan Amrabat. Sekarang kita punya Manuel Ugarte yang sayangnya kita udah beli 60 juta euro. Harga yang dipatok dari awal oleh PSG yang baru diselesaikan transfernya di detik-detik terakhir transfer deadline day. Dan ini benar-benar nggak membantu Manchester United dan Erik ten Hag. Erik ten Hag harus terpaksa memainkan Casemiro yang sudah tidak konsisten dan terus menurun grafiknya. Dia nggak bisa lari, tackling-tacklingnya telat, bikin keputusannya telat, passingnya juga nggak akurat. Gol pertama jelas kesalahan Casemiro. Gol kedua memang ada sedikit kesalahan dari Casemiro, tetapi wasit harus memberikan itu sebuah foul. Ya, balik lagi Anthony Taylor, gue nggak suka referee ini. Dan kok gol ketiga Kobbie Mainoo, juga sama posisinya, itu dirampok oleh pemain-pemain Liverpool sehingga dia terjatuh dan terjadi counter dan tersisa hanya 3 atau 4 pemain yang di belakang. Sedangkan Liverpool dengan sangat cepat melalui Gravenberch, Mo Salah, ya, Luis Diaz, mereka mengcounter MU dan boom, 3-0. Pertandingan sudah gua rasa akan berakhir dan mungkin bisa nambah gol lagi Liverpool. Ternyata Darwin Núñez ada sekitar berapa meter dari gawang nggak langsung syuting ya, masih di capping, gue nggak tahu kenapa dia itu. Harusnya kita kalah 4 atau 5-0, gue akuin. Tetapi yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag adalah yang pertama, jarak antar pemain jangan terlalu jauh, dan yang kedua, jangan memakai 2 false nine. Ini nggak efektif. Kita butuh Bruno untuk turun, ya, berkoordinasi dengan Mainoo dan juga Casemiro. Karena posisi Bruno ini terlalu advance. Sedangkan ketika Bruno dapat bola, di depannya udah nggak ada orang. Maka dia harus opsi passing ke kiri atau ke kanan. Ya, karena Joshua Zirkzee juga tipikal permainannya bukan seorang murni natural striker nomor 9, tetapi dia lebih juga menjemput bola. Jadi harus dipilih nih. Mau mainin Zirkzee dan Bruno, berarti harus ada dikorbankan antara Casemiro maupun Mainoo. Dan kita udah dapat Ugarte, dan gue nggak pengen lihat Casemiro bermain sebagai starter. Tapi ya dia tetap harus dimainkan karena gajinya 350.000 per minggu, men. Ini dilema. Mana ada pelatih yang pegang klub mencadangkan pemain dengan gaji tertinggi. Dan parahnya usianya udah 32. Dari awal karir dia gak punya speed. Dan sekarang passingnya melemah, decision makingnya telat. Ini sebuah kondisi yang harus diperbaiki. Yang nomor 3 dari Erik ten Hag sebagai manajer dan pelatih untuk bisa memperbaiki penampilan di lini tengah. Kan di lini tengah kita tidak berfungsi, apalagi di lini depan. Kita kangen banget dengan sosok Rasmus Højlund. Itu perbaikan yang keempat, hadirkan Højlund, ya, karena dia pergerakannya lebih cair daripada Zirkzee. Dia bisa ke kanan, ke kiri, ke tengah, sedangkan Zirkzee lebih ke menjemput bola. Jadi gue harapkan setelah jeda internasional, Manchester United bisa lebih baik dengan adanya Manuel Ugarte, dan kita lupakan aja 2 kekalahan yang memalukan ini dengan berlapang dada dan masuk gua lagi. Thank you for watching. Saya Widi Sasongko. Yang belum subscribe silakan subscribe, tekan tombol like, dan silakan share komentar kalian apa yang harus diperbaiki oleh Manchester United. Pecat Erik ten Hag mungkin, who knows. Saya Widi Sasongko undur diri. Salam sepak bola.